Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Pratikum Ankuan Shift D yang beranggotakan saya sendiri, Azahra Aprilia Putri, rekan saya Muhammad Rifki Zikrullah dan Patricia Firgita Septiana. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi Pratikum Ankuan mengenai titrasi asidi alkalimetri. Prinsip dari praktikum ini, prinsip asidi alkalimetri adalah melakukan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap suatu senyawa dengan cara mereaksikan dengan tepat. Titrasi asam basa juga melibatkan asam maupun basa sebagai titer atau titran. Titrasi asam basa berdasarkan reaksi penetapan kadar asam akan ditentukan menggunakan larutan basa dan sebaliknya. Kadar larutan basa ditentukan dengan menggunakan larutan asam akan menjadi titik akhir titran yang ditandai dengan perubahan warna senyawa alami yang diharapkan sama dengan titik ekuivalen. Dasar yang perlu diketahui adalah asidimetri adalah analisa titrimetri yang menggunakan asam kuat sebagai titrannya dan sebagai analitnya adalah basa atau senyawa yang bersifat basa. Alkalimetri adalah analisa titrannya yang menggunakan basa kuat sebagai titrannya dan analitnya adalah basa atau senyawa yang bersifat asam. Titrasi merupakan suatu metode analisa kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikan larutan yang sudah ditentukan konsentrasinya. Ada beberapa metode titrasi. Yang pertama, titrasi asam basa, yang kedua titrasi algrometri, dan yang ketiga adalah titrasi kompleksometri. Titrasi dilakukan dengan cara volume zat penetrasi yang digunakan untuk bereaksi dan zat yang dititrasi. Titrasi dikenal dengan titik ekuivalen dan titik akhir dari titrasi. Titik akhir titrasi adalah titik pada saat titrasi diakhiri atau dihentikan. Dalam titrasi biasanya diambil alkali kuat tertentu, yaitu bagian keseluruhan larutan yang dititrasi kemudian diencerkan. Selanjutnya, data hasil pengamatan percobaan asidi alkalimetri menentukan pembakuan larutan standar sekunder, penetapan kadar, persen kadar, dan reaksi. Asetosa, pembakuan standar sekunder. Diketahui V1 13,2 ml, V2 13,1 ml, V3 17,3 ml, dihasilkan 0,068 N. Dengan reaksi 2 NaOH plus H2C2O4 dihasilkan Na2C2O4 plus 2H2O. Penetapan kadar asetosa diketahui V1 14,4 ml, V2 19 ml, V3 16,4 ml. Dengan hasil massa rata-rata 203,35 dan persen kadar diketahui dan dihasilkan persen kadar rata-rata 40,67%. Yang reaksi C9H8O4 plus NaOH dihasilkan NaC9H7O4 plus H2O. Asam salisilat, pembakuan standar sekunder diketahui V1 12,6, V2 15,3, V3 15 dengan menghasilkan 0,06 N. Reaksi H2C2O4 plus 2 NaOH menghasilkan Na2C2O4 plus 2H2O. Penetapan kadar asam salisilat diketahui V1 14 ml, V2 16,3 ml, V3 17,5 ml menghasilkan massa rata-rata 396,12 dengan persen kadar dan didapatkan persen kadar rata-rata 0,792%. Reaksi C7H6O3 plus NaOH menghasilkan NaC7H5O3 plus H2O. Pada percobaan, penetapan kadar asetosal dan asam salisilat dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu pembakuan larutan standar sekunder natrium hidroksida dengan bantuan asam oksalat sehingga diperoleh konsentrasi dari natrium hidroksida. Kemudian dilakukan titrasi dengan 3 replikasi dari tiap senyawa sehingga diperoleh data 3 volume. Dari tiap replikasi dihitung massa senyawa dan persen kadarnya. Dihitung pula pada hasil akhirnya berupa persen kadar rata-rata. Asetosal dan asam salisilat termasuk ke dalam senyawa yang bersifat asam dengan pKa sitirin 3,5 dan pKa asam salisilat 3, di mana semakin rendahnya pKa mengindikasikan bahwa asam tersebut semakin kuat, seperti pada asam salisilat lebih kuat daripada aspirin. Kemudian percobaan ini dilakukan dengan alkalimetri karena penetapan kadar senyawa asam
dan titer berupa basa yaitu natrium hidroksida. NaOH bersifat basa kuat, sedangkan asetosal bersifat asam lemah dan asam salisilat termasuk ke dalam asam kuat. Indikator yang digunakan adalah fenolftalein dengan interval 8-10. Penetapan kadar asam salisilat ketika sampai pada titik aktivitasasi akan terjadi perubahan warna menjadi pink, seperti pada gambar ini. Kemudian jika pada kurva filtrasi asam kuat dengan basa kuat dengan zat peniternya adalah basa kuat, maka daerah perubahan pH drastis pada rentang pH 4 sampai pH 7 dengan pH titik ekuivalen adalah 7. Indikator yang bisa digunakan seperti fenolftalein, bisa juga metil merah dan globule biru. Kemudian penetapan pada asetosal jika mengalami perubahan warna pada titik aktivasi menjadi pink seperti pada gambar ini. Pada kurva filtrasinya, asam lemah dengan basa kuat dengan zat peniternya adalah basa kuat natrium hidroksida dan asam lemahnya asetosal memiliki daerah perubahan pH drastis pada pH 7 sampai 10 dengan titik ekuivalen pada pH 8 sampai 9. Pada filtrasi ini digunakan indikator berupa fenolftalein yang memiliki rentang interval 8 sampai 10. Kemudian ada hal-hal yang dapat mempengaruhi pada proses filtrasi alkalinasi. Yang pertama itu kurang teliti saat tetap terjadinya perubahan warna pada kondisi titik aktivitasasi. Kemudian pengurusan asetosal dan asam salisilat yang dapat mengurangi kadar karena senyawa dapat dan mungkin tertinggal di lingkungan. Dan yang terakhir penggunaan alat-alat yang kurang bersih dikhawatirkan adanya kontaminasi sehingga konsentrasi kurang teliti atau kurang akurat.